silent. Listen to my money talk, spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean when it's a green, when it's me to drop some money, dropping on my money. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Aku doakan ya teman-teman dimanapun kalian berada untuk sehat selalu ya. Oh ya, karena kasus Omikron ini dengar-dengar nih lagi naik. Untuk itu tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya. Dan teman-teman yang masih belajar di rumah atau masih kuliah di rumah gitu, tetap semangat dan isi waktu dengan kegiatan yang positif. Contohnya dengan mendengarkan podcast dari motivasi atau siniar, motivasi dalam siaran, berdedikasi dan menginspirasi. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih, kan nggak asik nih kalau nggak kenal siapa hostnya. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan ya, namaku Kinanti yang akan menjadi host dari podcast pada episode kali ini. Kalau di episode pertama kemarin kita udah mengulik nih tentang sejarah LPM motivasi, pokoknya tentang motivasi deh. Terus di episode kedua kali ini kita akan bincang-bincang mengenai apa itu sikap hedonisme, alasan kenapa hedonisme itu muncul, sisi baik buruknya, dan lain-lain yang berkaitan dengan hedonisme di kalangan Gen Z. Nah, di sini kita sudah bersama dengan orang yang punya peranan penting di LPM Motivasi nih. Hari ini kita kedatangan Mas Rudi Bayu Setiawan. Nah, Mas Rudi ini tuh adalah pemimpin bidang perusahaan LPM Motivasi periode 2022 yang akan mengupas tuntas tentang hedonisme di kalangan Gen Z kali ini. Halo Mas Rudi, gimana kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik. Kalau Kinan? Alhamdulillah, aku juga baik-baik aja nih. Oke Kinan, ini kenapa kamu diundang di sini? Ini ada apa ini? Oke, jadi kali ini kita mau bikin podcast nih Kak. Kita bincang-bincang santai tentang hedonisme di kalangan Gen Z. Hedonisme di kalangan Gen Z. Iya. Gen Z itu kelahiran tahun berapa? Jangan Oh nggak tahu begitu. For your information, FYI, kalau Gen Z itu ya di zaman kita ini ya. Kalau yang generasi bawah-bawahnya lagi itu yang baru lahir ya itu kan generasi alpha. Kalau hedonisme di kalangan kita, oke. Pertanyaannya apa? Jadi aku mau ngasih beberapa pertanyaan nih. Sebenarnya apa sih hedonisme itu menurut Mas Rudi? Hedonisme menurutku, kalau menurut kita awal enggak, aku pengen ngerti tau. Semisal pandangan orang-orang pertama lihat hedonisme itu apa itu? Menurutmu apa? Yang pertama kali muncul kalau dengar kata hedonisme? Menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan uang. Terus? Oke. Selain menghambur-hamburkan uang ada lagi nggak? Mungkin kalau yang pertama kali nih yang dipikirin gitu mesti kayak menghambur-hamburkan uang, terus kayak pesta-pesta gitu-gitu deh Kak. Hambur-hamburin uang sama pesta-pesta gitu ya? Iya. Hedonisme. Kenan ngerti nggak sih kalau sifat hedonisme ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun sebelum kita ada itu? Oh iya Kak, Mas. Iya, kayak apa ya? Mungkin kita lagi familiar kata-kata hedon gitu ya. Padahal itu udah ribuan tahun udah ada gitu loh. Kayak udah dimulai sejak ada para filsuf terkenal seperti Socrates gitu. Ngerti? Iya, pernah dengar tentang Socrates. Nah, terus kan Socrates kan punya murid yang bernama Aristopos kalau nggak salah. Aristopos itu kan Aristopos itu apa ya, punya pandangan kalau tujuan hidup manusia itu hanya untuk bersenang-senang. Nah, awal mula hedonisme itu kan dimulai sejak eranya mereka gitu loh, para filsuf pada zaman dahulu. Toh kata-kata hedon sendiri kan apa ya, diambil dari kata-kata bahasa Yunani gitu kan, bahasa Yunani yang artinya menyenangkan, hedoni. Nah, kalau hedonisme menurutku kayak apa ya, sifat manusia sendiri sih, kayak ingin
hanya ingin merasakan kesenangan dan mengesampingkan perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi menurutku yang negatif dari hedonisme itu ya itunya yang mengesampingkan perasaan-perasaan negatif agar dirinya hanya merasa senang gitu di dunia. Gitu sih. Oke, tadi kan Mas Ruhi bilang nih kalau itu tuh udah dari zaman dulu udah ada. Bisa nggak sih kasih tahu contohnya kayak di zaman dulu itu kegiatan apa aja sih yang termasuk hedonisme gitu? Kegiatan apa aja? Kalau kegiatannya mungkin aku kurang paham ya, karena yang aku maksud itu kan pemikiran hedonisme gitu. Kalau Aristoteles itu kan kayak berpikir kalau tujuan manusia dilahirkan itu kan hanya untuk merasakan kesenangan gitu. Jadi udah dari dulu itu kan, kalau kita potret di generasi Z zaman kita sekarang ini kan banyak teman-teman kita yang apa ya, yang namanya berfoya-foya gitu kan, cuma pengen merasakan kesenangan gitu kan. Gitu sih. Kalau di kalangan Gen Z ini sendiri, menurut Mas Rudi tentang hedonisme itu gimana? Maksudnya? Pendapat Mas Rudi tentang hedonisme di kalangan Gen Z. Pendapatku tentang teman-teman yang hedon gitu ya. Iya. Mungkin apa ya? Cepatlah sadar gitu kan ya. Karena dengan sifat hedonisme itu kan nggak baik buat jangka panjang kita gitu. Uang yang kita ada langsung diambil-ambilkan, dihabiskan hanya untuk bersenang-senang gitu kan. Dan itu menurutku nggak bagus buat mental kita juga, karena kita itu pengennya senang doang. Kita mengesampingkan semua perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif kayak sedih, kayak sakit gitu kan. Padahal apa ya, perasaan-perasaan negatif itu kan seharusnya kita terima gitu loh. Kita resapi, kita sadari, oh penyebabnya ini, aku lagi sedih gitu kan. Enggak kita denial, kita pengennya seneng doang gitu kan, belanja ke mall gitu. Itu apa ya, nggak bagus buat mental, juga nggak bagus buat finansial kita ke depan gitu. Oke, kalau di lingkungan Mas Rudi sendiri nih, banyak nggak sih yang teman-teman Mas Rudi itu yang punya sikap hedonisme ini? Kalau temen-temenku, aku lihat nggak ada punya, karena apa ya, temen-temenku itu malah pada curhat tuh lagi sedih gitu kan. Dan mereka nggak ngelampiasin ke berfoya-foya gitu, nggak ngebur-burin uang gitu. Dan salah satu faktor kita bisa punya sifat hedonisme kan juga lingkungan sosial kita tuh. Jadi alhamdulillah lingkunganku bentuknya nggak seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Mas Rudi ini sisi positif dan sisi negatifnya dari hedonisme itu apa sih? Kalau sisi positif hedonisme itu kan kita kan kayak apa ya, termotivasi untuk ingin seneng gitu kan, kayak dia tuh lebih termotivated untuk ngasilin uang gitu kan. Kayak salah satunya kan perilaku konsumtif itu kan sebenarnya ada plus minusnya juga kan. Jadi lebih apa ya, ya lebih seneng, lebih pede gitu kan orangnya mesti. Jadi nggak ngerasain sedih itu sebenarnya ya negatif sih. Kalau negatifnya itu banyak, kayak nggak punya finansial buat jangka panjang, terus nggak sehat buat kesehatan mental ya seperti yang aku katakan di awal tadi kan. Terus apalagi ya, dia itu kan jadi kayak egois gitu loh. Dia pengen dirinya doang yang seneng gitu kan. Dia tuh bahkan rela apa ya, kesenangannya itu dengan menyengsarakan temannya gitu. Kayak utang nggak dibayar gitu. Padahal buat seneng-seneng aja hidup. Tapi menurut Mas Rudi sendiri, kira-kira hedonisme itu bisa juga sebagai kayak pelarian gitu nggak sih? Kalau lagi sedih gitu, terus pengen jajan ini, jajan itu atau ngapain? Iya. Itu juga salah satu apa ya, sifat dari hedonisme gitu. Kayak semisal ada kata-kata ini ya, kalau di zaman sekarang ada self reward gitu ya. Iya, benar. Nah itu bisa jadi kayak
mengarah ke hedonisme. Jadi apa ya, boleh self reward tapi kita tahu batas gitu. Itu sih. Karena manusia itu kan apa ya, diciptakan nafsu dan akal. Kalau kita nggak bisa kan akal itu kan buat membatasi nafsu itu. Kalau kita udah kehilangan akal pasti kita nggak beres. Oke, kalau dari pribadi Mas Rudi sendiri, kalau melihat mahasiswa atau orang lain yang hedon gitu, Mas Rudi suka nggak? Atau gimana menyikapi hal tersebut? Kalau suka apa enggak tentu apa ya, enggak sih. Karena apa ya, lebih banyak hal yang bisa dilakuin selain berfoya-foya itu. Kalau semisal kita punya rezeki lebih, itu kan bukankah lebih baik kita kayak donasi atau kita sedekah gitu loh ke orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan gitu kan. Iya, benar banget tuh. Terus kalau harapan Mas Rudi buat teman-teman tentang hedonisme di kalangan Gen Z, terutama di kalangan mahasiswa itu apa nih? Kalau dari aku ya, mungkin dari sifat hedonisme itu bisa segera kalian hilangkan gitu kan. Karena itu benar-benar apa ya, sangat merugikan gitu loh, nggak punya investasi jangka panjang ke depannya. Karena sekarang ini mungkin aku juga ada sifat-sifat hedon gitu kan, kayak nggak sadar gitu loh, ngomongnya self reward tapi nggak tahu batas gitu kan, juga salah satu hedonisme. Mungkin itu bisa dikurang-kurangin, terus kita bisa ambil kayak sikap yang semangatnya itu loh buat mengejar mimpi kita di masa depan gitu sih. Tuh. Wah, keren banget ya tadi pesan atau harapan dari Mas Rudi buat teman-teman semua. Mari kita aminkan bersama-sama ya teman-teman, semoga bisa terwujud. Dan juga pesan buat teman-teman, jangan hedon dan bijaklah dalam mengelola keuangan. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali kemudahan yang bisa kita akses, sehingga mendorong perilaku konsumtif yang akan menjurus ke hedonisme. Terima kasih kepada Mas Rudi yang telah menemani kita di podcast siniar kali ini. Semoga LPM Motivasi semakin jaya ke depannya dan juga bisa menyuguhkan informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nggak kerasa ya, kita udah banyak bincang-bincang sama Mas Rudi nih tentang hedonisme di kalangan Gen Z. Kita udah nemenin teman-teman di episode kedua podcast siniar kali ini. Saya Kinan, pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu di episode siniar berikutnya.